Nabi SAW begitu, mutawassilul ahzan, selalu kesedihan yang terus berlangsung. Maksudnya kesedihan itu bagaimana? Selalu khusyuk, baca Quran berlinang air mata, zikir berlinang air mata, ingat Allah berlinang air mata. Nah itu beda sama sedihnya kita. Sedihnya kita karena dunia, kalau sedihnya Nabi Muhammad karena akhirat, mikirin umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kita tuh jadilah orang yang demikian. Ada sekali itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedengaran tertawa terbahak-bahak, maka Nabi Muhammad bilang, "Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum galilan wala bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui yang saya tahu, ilmu kalian, pengetahuan kalian sesuai dengan pengetahuan saya, ya, ilmu kalian ngikutin ilmunya saya, kalau kalian mengetahui yang saya ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya orang kalau banyak tertawa, berarti ilmunya dia beda sama ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya dia nggak sejalan dengan ilmunya Nabi Muhammad. Kalau ilmunya sejalan dengan Nabi Muhammad, akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Ketika para sahabat Rasulullah di antara mereka lagi ngobrol, terus terdengar gelak tawa, maka langsung turun firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka khusyuk ketika zikir kepada Allah Ta'ala. Sejak saat itu nggak kedengeran lagi gelak tawa di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelisnya Nabi majelis khusyuk. Orang yang hadir bersama Nabi nggak ada yang ketawa terbahak-bahak. Mereka hadir bersama Nabi Muhammad itu ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Burung tuh kalau lewat di atas kepala mereka nggak menyangka kalau ini manusia, disangkanya ini batang pohon, mereka hinggap di situ. Itu sahabat Rasulullah kalau di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang, ya Rasulullah, kami kalau mendengar engkau memberikan nasihat, seolah-olah kami ngelihat surga depan mata kami, ngelihat neraka depan mata kami. Ketika Nabi mensifatkan surga dan neraka, kayaknya itu surga depan mata, neraka depan mata. Itu kata sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita pulang ke rumah, udah berubah lagi tuh keadaan hati kita. Maka Nabi Muhammad bilang, lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaikah. Kalau kalian tetap keadaan hati kalian, khusyuk kalian dalam keadaan yang sama seperti kalian ketika duduk bersamaku, niscaya malaikat kalian di jalanan nih, malaikat pada salaman sama kalian, ngambil berkah dari kalian. Subhanallah. Nah karenanya itu ulama bilang ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi adalah ilmu khusyuk. Awwalu ilmin yurfa'u minal ard al khusyuk hatta la takadu tajid khashi'a. Ilmu yang pertama adalah ilmu khusyuk, hingga hampir-hampir kamu tidak menemukan orang yang khusyuk lagi. Tidak ketemu sama orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, orang yang langka. Makanya disebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Mana khusyuk tersebut? Mana linangan air mata? Dulu khusyuk itu banyak. Sampai ulama bilang, kalau dulu orang nganter jenazah, semuanya pada khusyuk, semuanya pada nangis. Sampai kalau ada orang asing masuk ke kampung itu, pas ngelihat jenazah di zamannya Al Hasan Al Basri, ngelihat orang-orang pada nangis, nanya sama Hasan Al Basri, ya Imam, kok pada nangis semua? Manil mayyit? Siapa sih mayitnya? Sampai pada nangis semuanya. Maka dijawab oleh Hasan Al Basri, penyebab mereka nangis tahu gak? Soalnya mayitnya siapa? Anta mayyit, ana mayyit, haula kulluhum mayyitun. Mereka nangis penyebabnya karena berasa kamu adalah mayit, saya adalah mayit,
dan mereka masing-masing merasakan diri mereka adalah mayyitun, orang yang bakalan mati. Makanya pada nangis. Kalau jenazah semuanya pada nangis. Nggak ada tuh jenazah sambil ketawa. Hadir jenazah yang diomongin skors bola. Jenazah sambil gosip. Jenazah sambil cerita berita politik dan lain sebagainya. Gotong jenazah sambil ngerokok. Nganter jenazah ke kuburan sambil ngerokok. Waduh, kenapa bawa api ke kuburan? Mau kuburan kita dimasukin api? Waliyadzubillah min dzalik. Berbeda, kontras sekali. Orang dulu ke kuburan semuanya nangis, khusyuk, semuanya zikir, semuanya istighfar. Sampai itu kurung batang datang ke kuburan, gotong orang mati. Pulang dari kuburan, gotong orang hidup yang semaput, orang hidup yang pingsan. Pingsan kenapa? Karena histeris, ingat kematian, rasa takut menghantui hati dia tuh, sampai histeris, sampai pingsan. Digotong ke rumahnya pakai kurung batang. Khusyuk di mana-mana. Makanya orang yang dapat khusyuk menang banyak. Yang kehilangan khusyuk kehilangan segala-galanya.